Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menceritakan tentang bayi yang dapat berbicara. Jadi dalam sejarah itu terdapat 3 bayi yang dapat berbicara. Yang pertama yaitu Nabi Isa, yang kedua yaitu bayi yang terdapat dalam kisah Juraij, dan yang ketiga yaitu bayi yang terdapat dalam kisah Ashabul Ukhdud. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang bayi yang terdapat dalam kisah Ashabul Ukhdud. Jadi pada masa tersebut terdapat raja yang sangat zalim, di mana raja tersebut menyuruh kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah dirinya atau untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, seperti pada kerajaan pada umumnya, raja tersebut memiliki seorang penyihir, di mana dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya penyihir tersebut sudah lanjut usia atau sudah tua. Nah, karena ditakutkan ilmu penyihir ini akan hilang, ia meminta kepada raja agar mencarikan seorang pemuda yang bisa mewarisi ilmu sihir tersebut. Nah, raja memenuhi permintaannya, lalu raja mencarikan seorang pemuda yang dimana pemuda tersebut bisa menyembuhkan penyakit buta dan penyakit kulit. Pemuda tersebut berguru kepada penyihir ini. Nah, suatu hari pemuda tersebut bertemu dengan seorang pendeta, di mana pendeta tersebut berkata kepadanya bahwasanya sesungguhnya Tuhan itu adalah Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Pemuda ini yang dalam suatu riwayat disebutkan bernama Zidan. Pemuda tersebut percaya kepada pendeta ini dan ia beriman kepada Allah. Nah, jadi suatu hari terdapat seorang kepercayaan raja, di mana kepercayaan raja itu memiliki penyakit buta. Mendengar ada seorang pemuda yang dapat menyembuhkan penyakit buta dan kulit, kepercayaan raja ini memanggil pemuda yang bernama Zidan ini untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan atas izin Allah, pemuda ini dapat menyembuhkan penyakit kepercayaan raja ini. Nah, melihat hal itu, raja bertanya kepada Zidan, apa yang membuatmu bisa menyembuhkan penyakit? Ya, gitu. Di situ Zidan menjawab bahwasanya sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit buta tersebut bukanlah aku, melainkan Tuhanku, yaitu Tuhan semesta alam. Di situ raja bertanya, adakah Tuhan selainku? Di situ pemuda tersebut menjawab bahwasanya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Mendengar hal itu, raja pun murka. Raja menanyakan kepada Zidan, siapa yang mengajarimu hal tersebut? Nah, Zidan menunjuk kepada seorang pendeta, yang dimana pendeta tersebut dipanggil oleh raja. Kemudian pendeta ini dipanggil oleh raja, dan raja membunuh pendeta ini. Nah, melihat hal itu, raja pun bertanya kepada Zidan, apakah kamu akan tetap menyembah Tuhanmu atau kamu kembali menyembahku? Zidan menjawab bahwasanya ia tetap menyembah Allah. Mendengar hal itu, raja pun murka. Raja menyuruh kepada seluruh prajuritnya untuk membawa Zidan ke gunung. Di situ para prajurit bertanya, apakah kamu masih tetap menyembah Tuhanmu atau kamu kembali kepada menyembah raja? Di situ Zidan menjawab bahwasanya ia tetap menyembah Allah. Dan di situ pemuda tersebut berdoa semoga Allah melindunginya. Nah, Allah mengabulkan doanya. Ketika para prajurit itu hendak menjatuhkan dia dari atas gunung ke bawah, tapi malah prajurit itu yang diazab oleh Allah. Nah, ia kembali kepada raja. Melihat hal tersebut, raja pun menyuruh prajurit lainnya untuk membawa Zidan ke tengah laut dan diminta untuk menenggelamkan ia di tengah laut. Zidan pun kembali berdoa kepada Allah semoga ia melindunginya. Nah, atas izin Allah seluruh prajurit itu tenggelam ke dalam laut, dan Zidan pun kembali kepada raja. Melihat hal itu, raja nambah kesel. Nah, raja nanya ke Zidan, apa yang membuatku bisa membunuhmu? Zidan menjawab bahwasanya ada satu yang dapat membunuh yang dapat raja lakukan untuk membunuh Zidan ini. Raja bertanya, apa itu? Zidan mengatakan bahwasanya kumpulkan seluruh rakyat di tanah lapang, di mana mereka menyaksikan aku dibunuh oleh kamu. Nah, kata Zidan bahwasanya yang dapat membunuh dia yaitu raja raja menyalib dia di tanah lapang itu, dan raja membunuhnya dengan busur panah. Kemudian tapi disaksikan oleh seluruh
rakyat yang hadir disaksikan oleh seluruh rakyat. Nah, tapi dengan satu syarat, ketika raja hendak memanah ke arah Zidan, raja harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Tuhan pemuda ini. Nah, melihat raja pun melakukan hal tersebut. Raja mengumpulkan seluruh rakyat untuk menyaksikan Zidan disalib. Ketika dia hendak melepaskan anak panahnya, ia menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mendengar hal itu para rakyat yang awalnya beriman kepada raja juga ikut beriman kepada Allah. Di situ setelah raja melepaskan anak panahnya, Zidan pun mati. Nah, melihat hal itu, seorang prajurit datang kepada raja bahwasanya ia mengatakan kepada raja bahwasanya, wahai raja, apa yang kamu takutkan selama ini terjadi, bahwasanya seluruh rakyat yang menyaksikan sudah beriman kepada Allah. Nah, mendengar hal itu, raja murka. Raja menyuruh kepada seluruh prajuritnya untuk membuatkan parit, yang dimana dalam parit itu berisi api yang membara, dan raja memerintahkan kepada seluruh rakyat yang sudah beriman kepada Allah itu untuk masuk ke dalam parit itu, sehingga masuklah seluruh rakyat yang beriman ke dalam parit itu, hingga tersisa seorang ibu dan seorang bayi. Ketika ibu ini itu ragu-ragu untuk masuk ke dalam parit itu, ragu-ragu. Nah, di situ atas izin Allah, bayi yang ia gendong itu dapat berbicara. Ia berkata kepada ibunya, wahai Umi, janganlah ragu karena kita berada di jalan kebenaran. Nah, mendengar hal tersebut dari bayinya, ibu ini pun masuk ke dalam parit ini. Nah, jadi yang dapat disimpulkan Abi, bahwasanya momentum di mana semua rakyat itu beriman kepada Allah itu yaitu ketika Zidan menyuruh kepada rajanya untuk membunuhnya disaksikan oleh seluruh masyarakat, dan di situ raja menyebut Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya saya menyebut Tuhan si pemuda ini. Nah, jadi di momen itu semua orang tuh beriman, Bi. Nah, terus pertanyaan kedua dari Abi, apakah ini termasuk kemunduran dakwah atau kesuksesan dakwah? Jawabannya adalah ini termasuk kesuksesan dakwah, di mana setelah seluruh rakyat itu meninggal dalam keadaan beriman, hanya tersisa seorang raja yang zalim dan kalau nggak salah bersama 6 prajuritnya. Nah, kenapa ini termasuk kesuksesan dakwah? Karena si Zidan ini dapat berdakwah kepada seluruh rakyat yang awalnya mereka takut untuk menyembah Tuhan selain raja itu, karena mereka takut akan disiksa oleh raja. Di situ dia tuh memperlihatkan kepada seluruh rakyat bahwasanya jangan khawatir untuk berada di jalan kebenaran gitu. Gitu, Bi. Sekian, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.